Itu pertaruhan saya. Saya punya mobil, saya kasih sama Anda. Arya ngomongnya nggak bener. Mana ada pesantren kok merah putih. Saya kasih mobil saya. Ya, saya berbicara kayak begini tidak ada kepentingan selain untuk NKRI. Dari dulu kan Anda tahu. Saya pikir aku dari dulu itu dibayar. Ngomong kayak begini dibayar. Nggak ada yang bayar, siapa yang bayar? Kalian bayar saya enggak. Zaki Hidayat. Apa sih wong iki nggak jelas, ora usah ditonton. Kowe lunga sing nonton aku ki wis akeh, komentare wing nganti ora aku maca, cangkemmu. Wis to manut Gus Arya, penak-penak, entuk ilmu. Ya. Manut Gus Arya penak apa enggak? Penak. Penak melu Gus Arya penak kok gawe susah. Penak. To manut aku iki penak-penak kok. Ngeyel. Ora seneng nonton aku, lunga. Ya. Loh, ini tasawuf, ini juga ilmu. Ini yo ngaji, sing jenenge ngaji rasa yo ini. Iki awake dhewe sudah ngaji rasa. Ya. Iki lho, tak rewangi udut kayak ngene iki to ya ora mbok tukokne. Iki aku udut dhewe, tuku dhewe. Sak bungkus 350.000. Merek Siva. Ini sebungkus 350.000 rokok ini. Hanya demi apa? Menemani kalian. Rodok mending nek nganggo Siva udute sing regane 350 kuwi uteke lancar nek ngomong. Penak. Tapi yang bangun es duitku entek, ora iso tuku rokok ngene iki ya balik maneh sampun ambil. Mendengarkan ucapan sampean saya meneteskan air mata Gus. Was, Masya Allah, Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya, Bapak ya. Jadi kita itu nggak ada yang bayar dari dulu Bapak Ibu. Menyuarakan kayak begini NKRI. Supaya apa? Saya sedikit ingin bermanfaat. Izinkan saya untuk melakukan sesuatu. Yaitu memberikan spirit kebangsaan. Supaya apa? Dengan sok-sok NKRI saya itu Anda itu bisa tergugah. Anda punya anak bisa Anda tanamkan. Kalau kayak Arya NKRI banget begitu. Minimal. Pencitraan, anggap saja saya pencitraan. Tetapi kalau pencitraannya positif, baik, bagus. Hadir untuk agama, bangsa, negara, istiqomah saja. Kenapa enggak? Ya paham ya? Oke. Saya besok akan agendakan untuk streamyard bareng. Membahas masalah sidikiyah. Ya, kalau Anda berkenan yang memiliki pengalaman tentang konflik-konflik ini, Anda nanti sebagai narasumber bisa masuk, siapapun boleh. Setuju? Nanti saya akan buka streamyard. Anda bisa naik, bisa ngobrol bareng-bareng. Ya. Ini ada kadrun satu yang komentar, namanya si Bomis. NKRI harga mati, sembako harga naik. Saya jawab dulu ini ya, karena ini orang yang berpikirnya pendek. Harga sembako naik. Lah kamu pengen negara ini maju apa enggak? Kalau kamu mengharapkan negara ini maju, ya sembakonya harus maju. Sembako naik, contohnya beras harganya naik, berarti petaninya makmur. Ya begitu. Terus yang mbok maksud ki piye? Rego beras 1.000 sak liter. Kayak zamane Orde Baru. Harganya 400 perak, 500 perak begitu. Nah orang kok mau ke belakang? Orang itu harus jangkauannya itu harus ke depan. Indonesia itu harus maju. Bila perlu harga sembako contohnya beras. Kalau bisa seliter itu harganya 100.000. Nah kalau sudah 100.000 pemerintah akan menyesuaikan. Mulai dari UMR bayaran orang, gaji orang akan naik semua ngikutin. Ini namanya siklus ekonomi. Ora bakal mate, ora bakal mate.
Inilah yang namanya masa depan. Indonesia kalau mau jadi mercusuar dunia ya harus menerima itu semua. Ya. Rokok ST itu kalau bayar pajak itu 3 miliar. Rokok ST ini 3 miliar setiap bulan. Harusnya kamu itu berpikir, kenapa kok mau? Ini bukan sembako, bukan. Untuk dimakan, bukan. Ini usaha, ini bisnis. Kenapa ST ini bayar 3 miliar? Kok mampu dan mau? Ada pajak itu juga untuk melestarikan Indonesia, kita punya negara. Pembangunannya supaya merata. Untuk yang mengelola itu amanah atau tidak bukan urusan kita lagi. Yang memberikan pajak ini sudah menciptakan sebuah keberkahan. Sudah membantu negara. Kamu masih ribut masalah sembako naik. ST sudah bayar pajak 3 miliar setiap bulan. Tiap bulan. Ngisi. Kita harus berpikir. Lah kita harus berpikir. Jangan kita hidup untuk makan. Orang pikirannya kok cuma makan saja. Makanya naikkan mindset kita. Udah. Bumi itu kebanyakan pencot otaknya udah. Apa? Alah orang-orang pencot itu kalau diajak ngobrol kayak begini ya nggak nyambung. Saya kasih analogi yang sangat sederhana sekali ya. Dek Bomis. Saya kasih analogi yang sangat sederhana. Dari dulu teriak-teriak. Sembako naik. Dulu katakanlah beras 1 liter harganya Rp1.000. Ya. UMR orang kerja, UMR-nya juga cuman berapa? 500.000 contohnya. Saat seliter harga beras ini 1.000, UMR-nya katakanlah 500.000 setiap pekerja. Tetapi ketika berasnya harganya seliter 10.000, ya UMR-nya kan juga naik. Faktanya sekarang UMR kita berapa? Jakarta sudah sampai 3 juta ke atas, 4 juta. Betul tidak? Betul. Ini fakta tidak? Fakta. Mengikuti tidak mengikuti kebijakan-kebijakan itu. Maka ketika ada isu sembako sudah mulai naik, cabai sudah mulai naik, beras sudah mulai naik, bersyukurlah. Berarti saat itu sudah diingatkan sama petani. Petani ini adalah yang fondasi yang menjaga ketahanan pangan. Petani itu harus sejahtera. Harusnya kamu itu beruntung. Kalau berasnya naik berarti petani makmur. Urusan nanti di atas urusannya pemerintah. Kebijakan pasti akan dipikirkan oleh pemerintah. Loh, ngomong kok ya orang nganggo ini silit. Mis. Wes kowe iki ngobrol masalah pencot. Ngobrol ngene-ngene iki kowe ora pantes. Kok ngomong wis suwe ora tahu mari-mari kok. Makanya hidup kamu dari dulu sampai sekarang susah. Ya karena itu. Karena kamu nggak mau menaikkan mindsetmu. Jangan diikuti ya pemikiran-pemikiran seperti Bomis ya. Itu kerdil, miskin. Terus kayak kemarin ada tagar-tagar, nggak bayar pajak, nggak mau bayar pajak. Tagar-tagar seperti itu tuh orang-orang kadrun yang otaknya itu mentalnya mental gratisan. Ya ngono kuwi. Oh hidup nggak mau maju. Ya, beruntunglah kamu hidup di Indonesia. Coba kamu hidup di Amerika. Coba kamu hidup di Singapura, modar gue jadi kutu anjing. Ya. Kalau Mbak Bomis ini sok pintar tapi hidupnya sendiri aja masih nempel kanan kiri. Wes to manut Gus Arya, penak. Ya, nyambung. Nah, makanya Sidikiyah itu belajar untuk itu supaya apa? Untuk menjadikan sebuah perataan. Supaya cita-cita Sidikiyah membuktikan dengan adanya Sidikiyah ini Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia. Dengan cara apa? Gotong royong satu. Supaya perekonomiannya ini bisa maju. Contohnya Sidikiyah sudah mencontohkan bahwa pondok pesantren pun harus punya namanya usaha. Sektor-sektor usaha inilah yang dibangun oleh Sidikiyah. Seperti punya ST, punya pabrik air minum, punya perumahan yang untuk bisnis ada selain memberikan rumah-rumah kepada orang yang tidak mampu yang saat ini sudah 1.600 unit rumah dibangun untuk orang-orang yang tidak mampu. Inilah Sidikiyah memberikan contoh. Maka ekonominya pun harus ke dongkrak, sukses dalam ekonomi. Toh faktanya Sidikiyah sukses dan membantu negara ini sudah sangat banyak sekali.
Tidak terhitung. Triliun itu. Tidak angka yang kecil. Paham? Paham. Ya. Nah inilah niat mulianya Sidikiyah. Yang saya dengar-dengar ini adalah Sidikiyah memiliki tujuan. Satu, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, yaitu hubul waton minal iman. Itu yang pertama. Ya, tentang iman apalagi. Iman untuk akidahnya, toleransinya itu jangan diragukan lagi. Terus untuk bisnis, untuk sektornya. Ini sudah dikasih contoh, sudah dicontohkan. Ketika ini ada umpluk-umpluk yang ingin menguasai Sidikiyah, ini sebuah proses kehidupan. Sidikiyah mau kuat atau tidak. Ketika Sidikiyah mau dibunuh karakternya, tergantung orang-orang pengikut-pengikut Sidikiyah ini mau tetap kuat imannya atau malah menjadi pengikutnya jin kafir. Nah itu kita serahkan Anda semua. Gampang kok, jangankan saya yang sekelas Sidikiyah begitu besarnya. Orang yang ingin membunuh karakter saya saja banyak, supaya apa? Tidak ada orang yang mengikuti yang namanya Arya. Jangan percaya sama Arya. Itu membunuh karakter. Cara zaman sekarang adalah membunuh karakter. Membunuh kehormatannya. Sama halnya seperti Sidikiyah. Saat ini Anda semua pengikut-pengikut Sidikiyah sedang diuji. Bunuh karakternya Sidikiyah. Bubarkan. Cara membunuh untuk Sidikiyah apa? Tumbalkan. Oh ada tumbalnya sih. Contohnya Mas Peci seandainya ini. Mas Peci. Tumbalkan. Toh faktanya frame negatif, wah sudah di mana-mana. Banyak sekali frame negatif ini. Tetapi yang saya herankan, kenapa tidak hancur Sidikiyah? Kenapa yang dulu sampai sekarang kok malah lebih semangat sekarang saya melihat? Anda bayangkan, saat ini Sidikiyah ini yang mondokin ke Sidikiyah saja ke pesantren. Ini saat ini kejadian ini. Malah banyak yang mendaftarkan orang mondok ke Sidikiyah. Ini saya bisa bertanggung jawabkan. Orang-orang baru yang memondokkan saat ini ke Sidikiyah malah tambah banyak. Kok aku malah heran? Kok malah tambah besar? Ini akibat siapa? Anda semua yang menghujat. Berkah dari Anda semua yang memfitnah. Lah, ini semuanya kalau kita mau telusuri rentetannya dari mana? Hikmah apa yang dikasih sama Allah. Allah itu sudah memberikan hidayah, sudah memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Dengan cara apa? Caranya adalah ujian. Caranya adalah cobaan. Coba. Anda sadar tidak ini? Allah itu ketika sudah mengkun fayakunkan. Apa yang sudah dirancangkan, apa yang sudah direncanakan sama Allah. Kun fayakun sudah terjadi, terjadilah. Maka terjadilah dengan skenario dari Allah. Apa? Tentang Mas Peci. Diuji ini Mas Peci ini. Ini dijadikan objek sama Allah. Ya, secara goibiyahnya ini. Secara rancangan Allah. Secara dohirnya adalah bahwa si Peci ini ditumbalkan sama jin kafir. Secara dohirnya. Tetapi secara rencana Allah semuanya rentetannya ya di situ. Jadi Allah itu seolah-olah itu, oke, saya ingin angkat derajatnya Sidikiyah. Saya akan kasih takdir yang seperti ini. Supaya orang-orang Sidikiyah ini pada muak. Nah, ini namanya seleksi alam. Pada benci, pada tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya dengan Sidikiyah. Berarti mereka adalah orang-orang yang mubazir ilmunya. Tetapi faktanya, ketika Allah sudah uji itu semuanya, bukan malah murid-muridnya, mantan-mantan muridnya atau alumni-alumninya, jamaah-jamaahnya. Bukan malah minggir, malah tambah merapat. Malah tambah merapat. Ini karena apa? Kekuatan ilmu, kekuatan iman. Siapa yang mengajarkan? Bayaitar. Bayaitar. Saya kemarin tadi ya dihubungi sama namanya itu salah satu artis
salah satu artis dari alumni Sidikiyah, artis penyanyi kolosal, penyanyi apa kayak Opik begitu. Salah satu penyanyi itu menghubungi saya, namanya Mas Kim. Ada yang kenal Mas Kim dari Bandung. Beliau menghubungi saya, dia cerita, Mas Kim, saya tanya di telepon itu, yang mendasari Anda itu kok tetap cinta sama Sidikiyah apa? Lalu dia menjawab, gini Gus Arya, untuk berita kemarin itu saya anggap itu adalah ujian. Tapi kami mencintai karena ilmu. Apa yang disampaikan, yang keluar dari sang mursyid kami adalah semuanya itu ilmu, kecintaan, dan lain sebagainya. Inilah yang bikin saya kuat sampai sekarang. Untuk tetap mencintai. Karena beliau ini sangat orang luar biasa. Saya belum pernah menemukan. Nah, itu keyakinan. Nah, saya nggak bisa apa-apa. Loh, tapi kan kemarin ada berita kayak begitu, kenapa Anda nggak malu gitu? Enggak, saya malah tambah semangat. Malah mensupport katanya. Kalau seandainya saya, nyumbangnya itu kemarin 20.000, besok malah 100.000 katanya. Kalau untuk kemanusiaan. Coba bayangkan. Ada nggak ya orangnya ya Mas Kim di sini? Yang kemarin itu loh, mau mengasih saya rokok yang harga 17 juta. Itu langsung beliau pesankan itu. Saya mau dipesankan rokok yang harganya 17 juta. Karena itu harus pesan dulu. Hah? Tadi. Iya tadi ya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang di luar dugaan. Harusnya banyak yang membenci. Harusnya tumbang. Cemar. Salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, di Jombang terbesar. Coba bayangkan. Harusnya tumbang. Harusnya bubar, sudah bubar harusnya. Maka channel-channel lain ada yang menganggap seperti Cokro, dia bilang, Sidikiyah ini sakti katanya. Bagaimana gak sakti? Negara mau membubarkan, bagaimana caranya? Negara sedang membutuhkan Sidikiyah. Jujur, negara membutuhkan Sidikiyah. Siapa yang menyampaikan? Saya yang menyampaikan. Sadar kalian. Untuk channel-channel yang lain ya, yang sok-sok NKRI. Pak Serut Batok kebagian. Kalian harus sadar. Harus sadar kalian itu. Yang kemarin-kemarin Anda bikin konten-konten yang seperti itu. Yang mengecilkan kalau Anda nggak kenal Sidikiyah seperti apa. Sadarlah mulai sekarang. Ya, saya sampaikan. Untuk negara, ya negara, saya berbicara kepada negara ini. Yang berdaulat. Negara sedang membutuhkan. Bagaimana mau dibubarkan? Bagaimana mau dihancurkan? Negara saja membutuhkan Sidikiyah. Siapa yang bilang? Saya yang bilang dan saya yang bertanggung jawab. Beloto Sukowe, apa adanya saya bilang. Kalau Anda di sini ada tentara, ada Polri yang menonton ini, ada orang-orang pemerintahan yang nonton di sini, saya kasih tahu. Anda bagian daripada negara. Kami rakyat Ar-Royah, rakyat Indonesia. Ar-Royah al-Indonesia, bagian daripada negara. Dan Sidikiyah adalah salah satu yang dibutuhkan oleh negara saat ini. Saat ini membutuhkan Sidikiyah. Saya bertanggung jawab. Ya, mau ada pejabat, mau ada jenderal, mau ada dari BIN, mau ada dari pemerintahan, mau ada pejabat-pejabat pemerintahan. Saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan di sini. Merinding tidak kalian? Anda ngomong begini aja nggak berani. Saya ngomong. Saya bicara. Saya bertanggung jawab. Negara butuh Sidikiyah. Jangan macam-macam. Jenderal-jenderal dari TNI, jenderal-jenderal dari TNI, jenderal-jenderal dari Polri yang bintangnya penuh,
sampai dengan pejabat-pejabat pemerintahan, sampai dengan presiden. Saya bilang malam ini untuk Bapak Ibu sekalian semuanya, negara membutuhkan Siddiqiyah. Ya, apa yang saya sampaikan kurang lebih kalau Anda tidak menemukan itu, potong kepala saya atau penjarakan saya. Anggap aja saya bohong. Siapapun Anda yang punya kepentingan, mulai dari dedikasi, ajaran, dan lain sebagainya itu, saat ini yang dibutuhkan oleh negara adalah Siddiqiyah, salah satunya. Jangan membentur-benturkan, aku NU bukan Siddiqiyah, aku Siddiqiyah bukan NU. Orang-orang yang ada di Siddiqiyah ya orang-orang NU. Madhabnya juga mayoritas dari NU. Siddiqiyah itu ya NU walaupun dalam lembaga keorganisasian berbeda. Di dalam Siddiqiyah pun ya orang-orang NU. Jangan pernah membentur-benturkan. Dedikasi dari Siddiqiyah pun ya didapat dari NU. Dari pendahulu-pendahulu NU termasuk Basim Asy'ari. Jangan pernah lupakan jas merah. Saya bertanggung jawabkan omongan saya. Kata Mbak Junet, perusahaan kadrun berapa bayarnya Gus? Alah, kadrun itu mentalnya mental gratisan kok. Maka kalau Anda membawa-bawa NU untuk mencaci Siddiqiyah, berarti itu adalah oknum-oknum NU. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. NU nggak mengajarkan seperti itu, bro. Ya. Kalau ada channel-channel yang ngaku-ngaku orang-orang dari NU mencaci maki tentang Siddiqiyah, itu adalah niatnya untuk propaganda. Ingat, hati-hati. Jangan dikomentari, jangan pernah masuk ke channel-channel orang-orang seperti itu. Karena apa? Semakin Anda menonton channelnya semakin besar dan dia semakin semangat, dia akan mengonten dengan fitnah-fitnah yang selanjutnya akan dibuat. Jangan anggap, jangan hiraukan itu. Jangan ditonton. Kasih jempol ke bawah. Kalau mau hadir cukup kasih jempol ke bawah. Ingat saudara-saudaraku, ini demi persatuan Islam. Ya, ini demi kebangkitan tasawuf. Ingat, provokator itu orang-orang seperti itu. Mungkin kalau seandainya ada di depan saya ini, kalau dia ngelawan, saya kencingin kepala orang-orang itu satu-satu. Gus, itu diblokir Gus. Ada yang enggak, saya enggak pernah blokir orang di sini. Biarkan orang kalau ada yang menghujat di sini. Suatu saat kan dia akan sembuh juga. Baru awal paling orang-orang itu kaget melihat saya. Ya. Celutu deh kayak sedot. Kamu siapa kok sok banget wali? Iki sing ngomong wali. Rungokno kupingmu. Iki sing ngomong wali. Sok banget. Aku wali. Ya, emang banget. Banget sekali. Walinya banget sekali. Aku neng ngomong kabeh wali. Ada, kamu jangan ngaku-ngaku wali dong. Iya. Wali yang asli itu wali kelihatan seperti saya. Loh, berarti kamu bilang Wali Songo itu adalah wali palsu. Kalau Wali Songo itu bukan wali asli seperti Gus Arya. Betul, betul. Nah, kalau Wali Songo itu wali seperti apa? Wali Songo adalah wali kekasih Gusti Allah. Waliullah. Nah kalau Arya wali seperti apa? Wali nekadrun. Wali medsos. Ngakui, sing dimaksud.
Wes to manuto karo Gus Arya, penak. Kau rasa kakek komplain. Wali murid Gus betul bagi anak-anak saya. Wali nikah Gus betul bagi putri saya yang sudah gadis sebentar lagi menikah. Saya akan jadi wali nikah. Ngono kadrun ki aku ngomongin iki masalah kewalian saya. Ya kejang-kejang. Komentare ngomongin kadrun. Bajingan dia ngaku wali. Aku diledekin. Kadrun ki ngono kuwi. Masalahnya apa? Dia udah nggak punya iman. Memandang sesuatu tidak dengan cinta. Memandang sesuatu tidak dengan cinta, tetapi dengan kebencian. Nah, itulah kadrun. Ilmu nih, ya sakmene. Ngaji nih, ya tekan ini, tekan kerongkongan. Mula mbiyen Gus Dur tau ngomong, sok mben nek menungso kuwi belajare ning syariate totok, ora ngerti hakikat. Urip bakal tersesat. Contone sapa? Kadrun. Ngono. Kenapa wali medsos kok mbok lawan? Ya kowe sing bobrok, sikismu kena. Kadrun itu sikisnya udah pada kena. Saya ngomong kayak begini nyentil sedikit aja, sikisnya udah ambruk. Udah nggak tahu kemana itu. Bilang, wes gak komen. Udah nggak komen? Udah gak komen. Kadrun. Walah, komen mana Drun? Ora apa-apa. Kalau kamu nggak komen berarti sikis kamu baru setengah. Nah, apa kamu itu masih nggak bisa melihat kewalian saya selama ini, Drun? Harusnya kamu tuh sudah bisa mencerna kewalian-kewalian saya yang sudah terbukti itu seperti apa. Maka disebut kadrun itu bukan keturunan Arab, kadrun itu bukan keturunan Kiai atau keturunan Habib atau apa, itu bukan. Sebutan kadrun itu kalau diambil dalam Arabnya itu adalah kadarun, kadiroh, kadirun. Artinya adalah keruh, kotor, dengki. Kadrun tidak bisa membedakan kalau bunga itu lebih harum. Dia seperti lalat begitu. Kadrun itu. Walaupun bunga itu, kadrun itu ya seperti lalat. Walaupun bunga itu harum, tetap aja golek sing mambune peceran-peceran. Batang-batang. Kadrun. Wis to manut Gus Arya, penak. Into ilmu. Sing elek aja dienggo. Elek Gus Arya cuma nganggo kadrun tok. Nek sing apik-apik kuwi kabeh ilmu. Sing metu saka cangkem. Ya, dilanjut apa ndak? Ini spesial malam ini, agak lama ini live-nya. Mumpung lagi santai ya, karena besok saya udah mulai berangkat ke Jombang lagi. Lanjut apa ndak? Wali marah? Oh enggak, wali itu enggak pernah marah. Marahnya kecuali sama kadrun. Kenapa? Kepada kadrun kita enggak boleh berhusnuzon. Sama dengan kadrun itu iblis. Sama iblis kita enggak boleh berhusnuzon. Sama setan apalagi. Bismillah. Enggak ada gelas. Enggak ada gelas kopinya, makanya ya pakai ini aja. Lanjut Gus. Lanjut ya. Iki rokok sifane selek batang-batang ya. Rokok Sifa sak bungkus 350 berarti sebatangnya piro? 35 ribuan ya. Berarti sebatang itu 35 ribu ini. Rp35.000 sebatang. Larang ipen ya. Berikan kasih jatuh cinta pada atas berkat rahmat Allah. Awis rata-rata penghujat itu umurnya itu paling sebulan. Paling lama sebulan akan mencintai saya. Untuk kadrun-kadrun seperti itu. Ada yang setahun nggak sembuh paling tinggal 1 orang, 2 orang, 3 orang paling banyak. Karena itu sudah psikisnya udah terlalu kena. Itu sudah ini. Sudah stadium akhir.
Kalian itu semua kalau ngeliat si Dinda itu marah-marah itu. Ini orang-orang netizen itu kalau ngeliat si siapa itu namanya? Dinda siapa? Dinda siapa guys? Dinda Sing maki-maki itu sih loh. Dinda Aprilia. Oh, Dinda Aprilia. Kalian itu paling seneng hiburan sama Dinda Aprilia. Kalau tobat Ayu bingung. Kalau tobat kata Ayu bingung. Jangan kau hujat lah netizen. Dinda memang orangnya kayak begitu. Dia itu benci sama saya itu karena apa? Benci itu ya benar-benar cinta. Nyatanya setiap malam saya live dia hadir. Karena apa? Cinta itu bagikan orang ngompol. Bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bisa dilihat waktu ngompol tetapi nggak bisa dilihat kehangatannya oleh yang nonton gitu loh maksudku. Iya. Cinta itu bagikan orang ngompol. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan kehangatannya. Siapa yang merasakan adalah orang tersebut yang ngompol gitu, Drun. Wes ta. Oh, Dinda kuwi asline jeneng iki Slamet kok. Asline Slamet. Oh, tutulan Xiaomi lho. Nek tutul kan sore dene nak ngene kan begadang. Iya, betul enggak? Ji diompolin katanya. Selamat Bapak Gugus, iya. Terus Kak ini. Apa? Lanjut Kak. Lanjut. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi ya. Semuanya harus tahu bahwa kasus itu tidaklah murni. Ya. Ini ada sengketa masalah posisi jabatan. Masalah harta, kekayaan, saling menjatuhkan masalahnya itu. Ketika tadi kemarin itu mencuap, ya itu adalah tumbal. Tetapi bukan artinya kita menghalang-halangi proses kepolisian, tidak. Kita apresiasi Polri kok. Kita apresiasi Polri. Ya. Kita tidak pernah menghalang-halangi itu. Cuman pesan saya hati-hati aja. Hati-hati nanti ya. Ketika nanti keajaiban itu nanti muncul semuanya, kalian media-media hoax semuanya saya tuntut ya, rekod, cuma semua masih ada saya kumpulkan. Cara semua itu. Saya tandai itu channel-channel satu-satu itu nanti kalau keajaiban ini muncul, sudah waktunya saya akan habisi itu channel-channel hoax itu. Buat pelajaran kalian. Ingat itu. Oh, itu ada Pak Kim. Itu ada. Itu Mas Kim itu penyanyi. Anda bisa lihat itu ya nanti di channel itu namanya Mas Kim. Dia juga salah satu alumni dari Sidikiyah. Anda bisa subscribe itu. Lagunya itu enak sekali saya dengarkan, saya cek. Oh, Mas Kim. Kemarin dia kan mau beliin saya rokok yang 17 juta itu. Dia pesankan saya langsung kemarin itu. Ternyata memang nggak ready stock, itu harus pesan dulu. Itu Mas Kim itu yang tadi komen. Nah itu di subscribe itu kalau suka lagu-lagunya. Lagu-lagunya itu kayak Opik ya, mirip-mirip. Yang mana sih nama akunnya? Cuma dikemas lagi gaya-gaya milenial. Kayak Opik itu lagu-lagu religi itu. Tadi ada komentar kok, Kim. Nama channelnya itu Kim. Ini ya. Nama channelnya. Waduh gawat ini kuotanya malah habis. Jadi ganti yang pakai data yang lain. Dari Slang juga ada Gus ya. Itu yang tadi itu namanya Mas Kim Medayu. Mana ini sifatnya udah habis. Jadi ternyata alumni dari Sidikiyah itu ada yang artis, ada yang ustadz, ada yang kiai, ada yang pejabat, ada yang jenderal, ada yang polisi, ada dari TNI.
Ternyata murid dari Siddiqiyah ini banyak sekali. Dari BPIP juga ada ya. Keren ya. Saya itu baru tahu loh malahan. Aku subscribe. Aku subscribe. Sudah subscribe, itu namanya Mas Kim Medayu. Tak komen. Cuman saya lihat Mas Kim ini tidak tahu seperti apa. Dia karyanya itu lama sekali nunggunya itu setiap beberapa bulan baru muncul dia upload lagu ciptaannya gitu. Dan ya lagu-lagunya itu bagus, melo sekali, enak lagunya. Punya Mas Kim. Kim Medayu itu namanya. Rokok entek guys. Disumpet nah. Siap untuk Mas Kim Medayu ya. Itu di subscribe aja. Mas Kim Medayu namanya. Iya, cuman lagunya setiap bulan, beberapa bulan sekali dia muncul. Itu terakhir lagunya bulan berapa itu? Punya Mas Kim itu. Keren loh lagunya, liatin aja. Cuman kayak ini aja karena... Minggu yang lalu. Berapa? 3 minggu. 3 minggu yang lalu. Terus yang video kedua? 5 bulan. 5 bulan kan? 5 bulan baru 3 minggu yang lalu upload. Mungkin ya namanya berkarya ya, membuat lagu kan butuh inspirasi, butuh ya. Apalagi musisi itu kan kalau bikin sesuatu tuh mikir apa ini pasnya dan ini sinkron seperti apa. WTC Jombang Gus, apa itu? WTC Jombang Gus diinvestigasi kalau ke Jombang. WTC itu apa? Baru dengar saya. Mas Kim adalah pengrajin tempat rokok dan korek dan kulit. Ada tulisannya ST dan pemesanannya. Oh gitu? Iya luar biasa ya. Apa tadi investigasi apa tadi itu? Oh gitu. WTC itu apa sih? Kula remen guyune sampean Gus. Iya, gujuku manis. Ora kayak kadrun nyebeli. Gus izin mau subrek Kim Medayu ya. Kemarin itu Mas Kim itu pesenin saya. Gus Arya nanti saya pesankan ya. Saya udah pesankan kata. Saya bilang, oh jangan saya cuma bercanda. Saya bilang, karo tak guyoni. Jangan daripada 17 juta ya mending nek duwe iPhone sing second uncali rene tak konoke. Ketawa dia. Saya ngelihat juga Mas Kim itu dia pengrajin tas juga kalau tidak salah. Dia punya butik gitu ya. Atau tempat galeri ya. Namanya Kim apa gitu tasnya itu. Kim apa ya, lupa saya. iPhone Gus, yo iPhone aku pengennya iPhone. WCC, Women Crisis Center. LSM Gus yang kasih info. Yang kasih info pencabulannya sampai ratusan. Astagfirullah. Ya, jadi tidak ada ya, saya perlu sampaikan sekali lagi. Isu yang kemarin yang namanya pencabulan ratusan bahkan ada belasan sampai ratusan itu tidak ada semuanya. Ya, fakta loh, kita berbicara fakta. Yang saat ini saksi itu cuma satu, yaitu pelapor itu sendiri. Bayang loh. Saksi pelapor ini cuma satu. Paham sampai sini? Pemberitaan media-media yang kemarin itu hoax itu. Bahaya itu. Lihatin aja nanti kalau sudah saatnya saya habisin itu media-media itu. Saya masih punya wewenang sebagai ketua umum Siber anti hoax. Saya belum gunakan wewenang saya. Nanti saya akan gunakan itu. Saya atas nama pribadi saat ini.
LSM bayaran penyebar fitnah. Wah, ada LSM yang menyebarkan seperti itu, liatin aja. WCC itu LSM. WCC itu LSM. Ya. Liatin aja nanti udah saatnya ya. Saya tidak main-main. Ya, saya dari dulu tidak pernah main-main. Saya tidak tahu ya. Saat ini kita masih menunggu ini. Hikmah dari semua ini. Dan ketika ini sudah waktunya, kalian semuanya saya akan habisi. Tidak peduli itu mau teman sendiri kayak channel-channel yang ikut goreng. Ya, kalau tidak berubah saya habisin. Lihatin aja. Ini bukan ancaman. Ini menyampaikan langsung saya ke publik. Info pabrik Mako, Gus. Saya mau investigasi ke Mako. Saya baru mengumpulkan data. Ternyata ini pemilik saham dari Mako. Ini ada beberapa orang yang memiliki saham. Dan saya kalau belum dapat izin untuk investigasi kan saya belum berani. Jadi beda seperti Hotel Yusro. Kalau Hotel Yusro ini sahamnya pemiliknya adalah memang Mas Peci. Ya. Dan pemilik tunggalnya itu atau yang memberikan dana yang membangun dari awal itu memang Bunyai Shop namanya. Nggak tahu beliau itu siapa, yang jelas itu adalah Bunyai itu adalah istri beliau, Mbak Yaitar. Itu yang membangun, yang merintis, dan itu hasil dari utang bank. Ya jangan salah paham, utang bank. Ini bukan dikasih Mbak Yaitar ya, digelontorin belang kasih 20 atau 30 miliar bangun hotel, bukan seperti itu. Ternyata itu hasil daripada utang bank. Dan itu yang merintis adalah Bunyai. Ya. Fakta loh itu, karena saya ngomong seperti ini karena saya dikasih bukti, datanya ada semua. Kepemilikan atas nama siapa, direkturnya siapa, manajernya siapa, kan ketemu kemarin. Direkturnya Mas Peci. Bukan hoax apa yang saya sampaikan. Ya. Lah sedangkan Mako yang perusahaan yang air minum itu kan besar sekali. Ya. Kayak Mako itu perusahaan minum yang besar. Itu data yang saya dapatkan, yang megang saham ini banyak. Ada beberapa orang yang megang saham tersebut. Jadi saya nggak berani untuk investigasi langsung sebelum mendapatkan jawaban atau izin yang saya bisa investigasi. Saya belum ketemu, gitu loh. Saya belum ketemu dengan orang yang memang nanti akan saya investigasi. Kan karena kita investigasi kan harus persetujuan dulu ya, apalagi masuk ke rumah tangga orang. Ini kan rumah tangga orang gitu loh. Kayak kemarin di pabrik rokok, kalau saya nggak masuk ke dalam keluarga, kalau saya nggak dapat izin, saya nggak berani. Karena kalau nggak dapat izin ya saya pulang. Ya, salam dari karyawan Mako, Gus Arya siap. Sama halnya Hotel Yusro itu, kalau saya tidak izin dulu sama manajernya, ya saya tidak berani. Ya. Karena pertaruhan saya nanti bisa dituntut. Kenapa? Saya masuk ke dalam urusan orang lain. Rumah tangga orang lain. Ya. Coba lihat film Wage, Gus. Produksi ini pesantren. Coba kayak apa sih? Film Wage itu kayak apa? Enggak ada di YouTube. Di YouTube ada, coba kamu ketik. Cuma itu toh, apa sih, potongan-potongan toh. Ya coba kayak apa? Potongannya kayak apa? Gambarnya ngeblur, Gus. Ya wajar. HP ini elek. Ya. Oke Pak Arianto Koko. Amin. Ada. Film kisah nyata dan legenda rakyat Sumatera Barat, Malin Kundang. Itu Wage. Kalah. Begitu. Ganti iPhone, Gus, nunggu ada yang ngirim. Nanti kalau ada yang ngirim iPhone kan mantep. Kan biasanya ada orang yang ini. Baik. Gus, tak kirim iPhone. Oh, no. Aku tunggu iPhone ya orang mampu tuh, guys. Wage 2017.
Official trailer 9 November 2007 film Indonesia. Yang film baru itu. Coba copot ini ya. Handsetnya copot. Coba. Tak lihat sekilas itu. Sebentar lagi bendera itu akan berubah warna. Orang ini sedang membuat masalah besar bagi pemerintah. Negeri ini butuh lebih banyak orang gila untuk merdeka. Indonesia harus merdeka. Mereka sudah tidak mau lagi mengalami penindasan di dalam bentuk apapun. Kau bisa menjarakan tubuhku. Kenapa setiap pergerakan selalu berujung pada teror dan huru-hara? Itu konsekuensi logis. Kau tidak bisa asal main keras kepada jurnalis seperti Supratman. Mereka sebenarnya bukan orang-orang miskin, tapi mereka dimiskinkan. Ini kalau saya sempat sebetulnya profiling masalah Wage. Ini sudah tayang di bioskop-bioskop waktu itu. Sempat rame ya. Saya hanya pernah dengar. Dan ini sudah tayang di bioskop waktu itu. Dan rame sekali waktu itu ya, 2017-an. Sebelum 2017 kalau nggak salah. Itu karya dari OPSID ya. Organisasi Pemuda Sidikiyah. Dari OPSID itu. Itu bagus. Itu karya. Ya. Investigasi PCTAI. Yang pecinta tanah air itu ya. Apa yang mau diinvestigasi? PCTAI itu kan bagus ya. Jadi sebuah organisasi yang menanamkan kecintaan terhadap tanah air, tidak memperdulikan agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Semuanya yang menjadi satu menjaga untuk tanah air. Sebagai penjaga tanah air. Itu bagus. PCTAI pendirinya Mbak Yai. Oh ya, bagus sekali. Film Wage sudah tayang di TVRI, TV One juga Gus. Oh ya, luar biasa. Gus, tolong sampaikan ke semua orang, khusus para kadrun, Anda boleh berjasa kepada negara dan bangsa, tapi Anda bukan berarti Anda bebas melanggar hukum, betul. Mbak PCTAI pelopornya Mbak Yetar. Oke, saya tahu, saya paham. Ya, komentar Anda juga saya diam-diam baca kok, pelan-pelan. Investigasi pesantren hanya musola. Alfiano Channel. Investigasi pesantren hayya 'ala sholat 'alal falah, Pelabuhan Ratu Gus. Oh ya. Rilis film Wage waktu berbarengan dengan Pengabdian Setan Gus. Oh ya. PCTAI Pemersatuan Bangsa. Oke, saya paham itu, saya tahu. Gus, hasil investigasi gimana? Hasil investigasi dari kemarin yang sudah viral ternyata berbalik jauh sekian derajat. Aku main cerita aneh bingung pokoknya. Jauh sekali dari kemarin. Ini stream lihat bentar, Gus. Apa? Stream lihat nanti. Stream lihat besok aja. Stream lihat besok aja ya. Ada yang komentar begini. Si Parjo. Le Arya, golek duitmu angel men sedih aku katanya. Kayak mau? Emang? Kayak mau. Oh, kayak mau komentar kayak gitu. Dia sedih ngeliat saya nyari duit kayak begini. Padahal dia lebih sedih, besok yang mau dimasak nggak ada. Kadang-kadang begitu. Ya, repot. Aku itu bukan sedih karena nggak kebeli iPhone, bukan seperti itu. Karena saya itu bersyukur hasil dari YouTube saya. Ya walaupun bisa sedikit untuk anak yatim piatu, cukup untuk kehidupan saya. Dari YouTube tok. Coba bayangin. Ini yang nonton banyak. Hasil YouTube saya tambah banyak.
bukan nggak kebeli kan, kita kan masih ada lebih penting pondok. Betul. Makanya kadang-kadang kita mau beli. Ya alhamdulillah masih kebantu untuk pembangunan pondok. Saya itu bersyukur gitu. Memang saya bukan orang kaya. Kalau saya mau kaya, mau dablek, nggak pakai ukuran waktu yang cukup lama. Saya bisa kumpulkan dalam waktu sekarang beberapa menit saja, ratusan juta saya bisa kumpulkan. Kalau saya mau dablek. Mau saya coba, Jo Parjo kamu biar tahu. Nih, lihat Anda komentar dari sini. Saudara-saudaraku semuanya yang nonton di sini. Kalau seandainya saya minta untuk saya supaya bisa makan, Anda mau ikhlaskan merogoh kantong Anda, mau transfer saya berapa, ketik di sini. Ketik di sini teman-teman, saudara-saudaraku. Kalau seandainya saya nggak doyan makan, nggak bisa makan, Anda mau kasih uang saya berapa di sini? Cepat saya mau hitung di sini. Hitung, Min. Ada berapa terkumpul nanti? 1 juta. 1 juta. Oke. 1000. Oke. 1 juta. 500, 2,5, 3 juta. 100 juta. 5 juta, berarti udah 8 juta. 9 juta, tambah 2 juta. 11 juta. Ada yang 100.000. 200.000. Ada yang 500.000, ada yang 500, ada yang 2 juta. Ada yang 5 juta, ada yang 300.000, ada yang 500.000 lagi, ada yang 8 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Jo Parjo, kamu lihat. Kalau cuman hanya alasannya itu harta, nyari duit ngawur, dablek. Saya dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya bisa kumpulkan uang banyak di sini. Jadi artinya kehidupan saya itu bukan hanya untuk cari makan tok. Kalau untuk makan saya sudah bersyukur sama Allah, cukup. Untuk makan saya nggak mikir. Itu level saya. Untuk makan saya, keluarga saya, adik-adik saya yang saya biayai, santri-santri saya yang saya biayai, gratis. Saya nggak mikir. Sudah diatur sampai Gusti Allah. Jo, Parjo, kan biar tahu. Ya ini intermezzo aja nih teman-teman. Kita baca-baca sedikit lah kadrun-kadrun ya. Biar dia tambah garuk-garuk sirah. Coba bayangkan. Jo Parjo, bayangkan. Ya, lihat orang yang mau ngasih duit saya banyak sekali. Bahkan ada yang minta nomor rekening dikirim. Banyak sekali. Lawang saya iseng hanya berapa hari kemarin teman-teman. Meminta bantuan untuk pembangunan pondok saya. Dalam waktu 4 hari saya sudah terkumpul 40 juta. Itu saja iseng-iseng. Dalam waktu 4 hari saya sudah terkumpul, berapa kemarin? 40 lebih ya. Sudah terkumpul 40 juta. Nomor rekening Gus, nggih siap, nanti nggih. Ini kalau seandainya saya cuman motivasinya adalah uang, dablek, nyari duit supaya cepat kaya, minta aja di sini. Kalau saya kepepet, minta aja dikasih. Masih banyak yang mencintai saya. Kata si Vera, 1 juta Gus, ya siap terima kasih. Tuh lihat Jo Parjo. Masih banyak orang yang sayang sama saya. Opsit sedang membangun masjid 2 tingkat Gus di tengah hutan dengan jumlah masyarakat 39 kakak. Saya sudah terima datanya. Insya Allah nanti saya mau sambangi itu. Karena tempatnya terpencil, masuknya juga jalannya jelek kalau hujan. Nanti saya mau samper. Beres Gus 500. Ya. Ini intermezzo dulu buat Kadrun. Buat si Kadrun Parjo tadi. Ya, jangan, nggak boleh. Kirim nomor rekening Gus. Nggih. Nah ini cuma intermezzo saudara-saudara. Bercanda kawan. Terima kasih atas partisipasi dan niat mulianya untuk membantu saya. Saya masih cukup alhamdulillah. Kalau untuk makan. Nanti aja kalau lagi butuh untuk material pembangunan pondoknya kalau kurang. Ya. Itu bagian kecil. Ini Parjo biar tahu, Kadrun biar tahu. Ya, apalagi dari warga Sidikiyah di sini. Warga Sidikiyah itu sudah teruji untuk masalah beramal, bersedekah, berkemanusiaan itu sudah teruji, sudah lulus semuanya. Buktinya adalah 1.600 rumah. Buktinya itu. Kalau saya mau minta dibangunkan 1 rumah, insya Allah dibangunkan 1 rumah buat saya. Sandiwara kata si Ariswan. Sandiwara katanya. Ariswan. Nah,
Ariswan. Orang pekok. Saya itu orang susah, tapi pengeluaran saya memang banyak. Tapi alhamdulillah Gusti Allah loh. Kita kasih tahu ya. Gue kaget pula ya Katrin. Ini pengeluaran saya. Saya kasih tahu nih. Nih, ini pengeluaran saya. Saya buka langsung ke debit. Ojo kaget, aku pingsan gue. Pengen lihat nggak? Pengen lihat nggak Rizwan? Mau? Oke, saya lihat ya. Lihat ya. Nih, saya kasih tahu nih. Ini mutasi saya bukan mutasi nih. Nih, saya kasih lihat. Enggak, ini saya mau ngasih tahu ini, biar pada tobat nih. Nih, saya ini orang miskin, orang susah, tapi pengeluaran saya banyak, karena tanggung jawabnya banyak. Nih. Bukan sombong, ini motivasi buat Kadrun. Nih, ya, ini saya kasih lihat kalian nih. Nih ya, ini namanya, nih, ini tahu kan? Tuh, ya, nih, lihat dulu ya, biar tahu nih. Ini tanggal berapa? Tanggal 20. Saya ambil dari tanggal 23 kemarin ya, berarti ya. Saya ambil dari tanggal. Jadi ini 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu kemarin. Ya. Oh, ini udah ganti tanggal ya. Oke, ini. Nih. Tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Nih ya. Gak apa-apa. Nih hasilnya. Ini pengeluaran saya ini, kecil-kecil tuh. Tuh. Ini pengeluaran saya ini. Ini pengeluaran saya ini. Ya, tuh ini pengeluaran saya nih. Belur. Sinyalnya berarti. Wes. Ojo cetok-cetok. Intermezzo aja teman-teman. Itu intermezzo. Jadi saya itu punya usaha sendiri. Usaha saya itu adalah jualan Usaha saya jualan kaos. Saya punya usaha sendiri, bukan pengangguran. Ya Drun. Parjo ganti nama Gus. Isin dia malu. Semua orang tahu kalau saya usahanya adalah jualan kaos. Ya, kayak begini nih tuh. Di Gus tak tuku kaosnya. Saya itu grosiran kaos distro. Jadi kalau ada orang pengen buka usaha kaos, jualan kaos yang ke saya. Banyak kita kerja orang nganggur. Nek ngandelke saka duit YouTube yo angel. Wong YouTube kadang itu sithik, kadang itu 10 juta, kadang itu 5 juta, kadang itu 20 juta. Ngono Rizwan. Kita itu punya usaha. Regane kaos murah. Kaos saya itu kalau jual itu sampai harganya cuma 30.000. Kaos distro itu. Karena grosiran. Pin 11 12 87. Iya. Itu pin saya. Lanjut bahas investigasinya. Investigasi kita lanjut besok aja ya, karena ini sudah 2 jam lebih. Ya. Nek kaos tangan ono Gus nggak ada. Saya spesialis di kaos di distro. Ya. Banyak kan teman-teman di sini yang udah beli juga. Ya, walaupun saya bukan pengusaha, tapi ya minimal 4 cabang kan kita punya. Ya, yang penting iso berkahi loh, iso sithik-sithik kanggo. Jadi keran rezeki itu sudah diatur oleh Gusti Allah. Yang penting ono rezeki kanggo urip.
Jadi enggak nganggur tapi nek ngenyek wong sakar dhewe. Kalau sempak ada lah sono ya. Lingire jual enggak ke sapa kuwi. Amin. Oke, untuk teman-teman semuanya ya. Kita akan lanjut lagi besok investigasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saya sampaikan sekali lagi, atas investigasi tersebut, kalau ada pihak-pihak lain yang tidak terima atas hasil dan statement yang saya sampaikan, nanti bisa hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi ini. Ya, tentang Siddiqiyah. Ada yang tidak enak, tidak sepakat, atau berbeda paham, tidak sesuai dengan data dan fakta, silahkan hubungi. Saya bisa bertanggung jawabkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya mohon doa dan pangestunya untuk dari saudara-saudara semuanya. Saya doakan mudah-mudahan Anda semuanya tetap sehat walafiat, sejahtera selalu, tetap untuk NKRI. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!